atau bisa jadi karena airnya yang tidak mau kering. Itu karena yang untuk tanah yang agak mau kering, tanamannya jumlah rumputnya lebih banyak, bisa diinikan. Terus untuk penyakit ditemukan daun putih, gitu ya. Tapi daun putih itu kayaknya sih nggak menular. Kalau daun putih itu kan ada di tanduran selak, daun putih seperti itu ya. Nah itu daun putih. Terus ada sundep juga. Terus untuk kedalaman tanahnya itu 21 cm. Sebetulnya kurang dalam, tapi ya kita anggap cukup lah. Terus untuk penyakit yaitu sundep dan juga bintik-bintik ganjur. Ganjur itu nggak bisa disepelekan sebetulnya. Bentuknya seperti nyamuk, ya. Itu nggak bisa. Kenapa kita bilang nggak bisa disepelekan? Karena akan mengakibatkan penyakit pentil. Tanduran yang suka ada pentilnya tidak berbuah. Itu kan tidak keluar buah. Pentilannya seperti itu. Kalau juga pentilnya udah hilang, baru keluar anak lagi, pembaruan anak. Itu untuk penyakit. Tapi bisa diatasi. Kalau untuk sundep mungkin ya, kalau udah kena mah nggak bisa. Pencegahannya untuk sundep ya nggak ada lagi ya seperti yang bapak-bapak bisa beli, misalnya Tirtakok, Lidia, itu ya untuk sundep bisa untuk pencegahan. Terus untuk harus diwaspadai karena mungkin tidak semuanya untuk di laboratorium mungkin belum ketemu, tapi mesti diwaspadai di personal yang masing-masing gitu ya, terutama di kotakan saya aja, saya nggak bilang kotakan orang lain, itu ada ditemukan hama, mulai ada hama, udah mulai ada bekas-bekas hama. Itu mesti diwaspadai untuk keseluruhan. Jadi bukan kita cuma mempelajari ini dan mengabaikan kotakan sendiri, bukan seperti itu. Tetap kotakan sendiri juga harus diteliti gitu. Ya kayaknya penjelasan dari kami cukup sekian. Karena untuk yang lainnya seperti keong juga udah tidak begitu mempengaruhi. Terus untuk sundep ini tinggal disemprot untuk pencegahan, karena kalau udah kena mah udah terlanjur biasanya udah nggak bisa diobatin, udah mati aja begitu aja, kecuali pencegahan. Karena umurnya sekarang itu kurang lebih kalau untuk yang laboratorium itu sekitar 43-45, karena selisihnya sama yang punya saya itu sekitar seminggu sih. Kalau punya saya 40 pas hari ini. Jadi untuk yang laboratorium sekitar 43-45 hari. Itu untuk yang laboratorium. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan kelompok 1 dari Impari, andai kata ada pertanyaan, bapak-bapak monggo kesel. Ada Pak. Ya silakan. ini sudah jelas lah, Pak Rosid sudah secara itu sudah menjelaskan secara gamblang nih. Cuman gini, efektif mana yang di Legowo sama yang enggak, termasuk jarak yang ideal itu seberapa? Sebetulnya untuk Legowo itu kalau untuk yang ideal, karena gimana pun juga saya juga kan mempraktekkan Legowo ini. Ternyata yang ideal itu sebetulnya tetap aja di kisaran 20 lebih. Jadi kalau untuk sesepan ya, untuk sesepan tengah itu 30-40 apa 30-50 itu ya bagus. Karena apa? Kalau 30-30 seperti yang saya lakoni, karena saya baru sekarang melaksanakan Legowo, ternyata terlalu rapat hasilnya itu, terus terang aja. Saya sendiri itu merasa terlalu rapat. Jadi kayak tanduran yang epet-epetan. Iya kayak cocokan lah gitu. Karena terlalu rapat, sakit terlalu rapatnya. Ya bisa dibuktikan karena memang ada buktinya gitu ya. Kotakannya bisa dilihat sendiri lah. Terlalu rapat. Jadi yang bagus itu sebetulnya jaraknya 30 ke 45 atau ke 40 antara itulah. Karena kalau terlalu renggang juga kita rugi di lahan, sebetulnya rugi juga. Ya terus terang aja. Tapi yang sesalahnya itu kalau terlalu renggang juga kita rugi, tapi kalau terlalu rapat juga kita juga rugi.
Ruginya apa? Jumlah anakannya tidak maksimal dan akan mempengaruhi ke butiran padi. Biasanya yang terlalu rapat itu butiran padinya akan kecil-kecil. Ntar aja bisa karena saya tahu pernah nandur sekali dulu yang jaraknya di waktu 25 ya 25 ke 25 itu butiran padinya kecil-kecil. Nah, sekarang ya mungkin karena ada logo ini mungkin butiran padi tak begitu pengaruh. Ya karena kan kayak ada di pinggir galengan semua. Ya jadi nggak begitu, mungkin pengaruhnya nggak begitu besar lah. Cuma tetap untuk anakan kita akan kurang kalau di 15 gitu ada seselang juga mungkin 50. Kan bertanya menjelaskan dipahami dia bicara dengan yang lain juga. Ya betul Pak penjelasan saya. Soalnya tidak ada artinya. Gitu. Orang awam. Namanya orang awam itu biasanya lebih keras daripada batu untuk merubah salah tanggap budayanya maksudnya, karena penanggapan orang tua-tua dulu saya juga tahu waktu berubah dari garitan 25 pingin 30 ini pengalaman saya pribadi sampai ditentang oleh orang tua. Udah sawah lalang-lalang, kenapa boleh ditanuri kok alang-alang? Apa orang eman-eman, jere wong tua dulu, seperti itu bahasanya. Berarti kalau bahasa Indonesianya, udah sawah mahal-mahal, kenapa mesti ditanemin padi dengan jarak yang carang? Nah, padahal mereka belum mengerti. Tapi begitu mereka memahami dengan jarak 30 ke 30, akhirnya banyak yang mengikuti. Nah, berapa tahun Pak untuk memahami hal tersebut? Itu kurang lebihnya waktu saya mulai tanam itu tahun 2007. Saya jarak 30 itu dari 2007. Waktu itu rame-ramenya itu 24, 25. Paling lebar itu 25, 2007 itu. Orang tua menyadari bahwa itu bagus berapa tahun? Setelah sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun Jadi 4 pemotong. Begitu dilihat hasilnya punya saya seperti apa, butiran padinya seperti apa, ya kan jadi lebar-lebar, dan ini gede-gede butiran padinya. Hasilnya juga jadi bisa nambah. Nah, orang tua baru menyadari, terus dari bukan benih, apa namanya, benih lah, bibit, dari bibit juga ternyata bisa lebih irit. Nah, seperti sekarang kan. Orang tua dulu masih nebar itu persemaian itu bikin itu masih 7 rantang 100 tubir. Ya 7 sampai 8. Ya bapak aja. Haji Jum juga. Ya dia berikan sampai itu. Tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau tapi mungkin seiring waktu ya karena mungkin tambah ilmu, tambah gaul, akhirnya sekarang rata-rata udah memakai 4 sampai 5. Itu juga udah lebih. Masih lebih. 4 rantang, 5 rantang itu masih lebih juga. Akhirnya dengan lahan yang besar persemaiannya dan ya sudah selesai ya Pak Jiro. Dengan lebarnya persemaian seperti itu akhirnya benih yang kita hasilkan juga bisa lebih banyak juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya silakan untuk yang kurang jelas lagi silakan menurut saya Pak Ep. Sampai aja yang nokeong di atas. Silakan. Dan terima kasih Pak. Maaf ya Pak. Iya ya. Apa maksud dan inti serta manfaatnya ke depan untuk petani? Paling tujuan pokok ini pengamatan harian itu aja. Oh, iya. Sebetulnya memang tidak terlepas. Kita tidak boleh membiarkan tanaman kita itu jor kolowor bahasanya. Iya memang seperti itu. Karena paling enggak 2 hari sekali, ya 2 hari sekali, paling lama 3 hari itu kita harus lihat tanaman kita seperti apa. Karena apa? Paling enggak semakin kita sering ke sawah, apalagi bisa tiap hari sampai umur 40 hari, paling enggak sampai umur 40 hari nih ya. Itu kita kalau ada penyakit itu kita bisa langsung menanggulangi. Paling nggak seperti itu. Itu pokok-pokok utamanya. Karena dengan kita menanam sekarang kita tanam, kita biarkan 2 minggu kita lihat lagi ke sawah, ternyata jangankan kita mau gemuk, tanurannya juga udah nggak ada kukeong semua kan seperti itu. Tapi dengan tiap hari kita minimal untuk yang ikut kita kontrol, untuk penyakit juga kita kelihatan apa yang mesti kita
istilah tindakan kita ke depannya untuk berkelanjutan itu untuk yang hal-hal seperti itu sangat-sangat bagus sekali sebetulnya. Setiap kita menanam sesuatu memang mesti ada penelitian, jadi nggak perlu meneliti yang orang, teliti aja yang punya sendiri dulu aja seperti itu. Jadi sebetulnya seperti tadi ini kita meneliti ya, ini kan anggap aja ini punya orang ya, yang laboratorium ya, ini tuh punya Pak Haji Nur. Sebetulnya kita nggak perlu meneliti apa punya Pak Haji Nur, karena meneliti Pak Haji Nur cuma seminggu sekali, ya kadang-kadang 2 minggu sekali kan. Jadi yang paling diutamakan itu sebetulnya bukan penelitian ini, laboratorium ini, tapi penelitian terhadap kotakan kita sendiri-sendiri. Tujuannya seperti itu, supaya ada apa-apa kita cepat menanggulanginya. Gitu. Gimana Pak? Bisa diterima nggak Pak? Terima kasih Pak. Kalau udah jelas Pak. Silakan untuk yang lainnya. Pak si jadi akad di PPL. Jadi Pak itu. Udah pada puas semuanya? Oh iya, terima kasih. Kalau begitu mah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Kelompok saya mau menjelaskan masalah penelitian yang di lokasi tadi ya. Yang pertama, tadi saya meneliti bahwa tanaman padi yang tinggi di kelompok saya tadi ada 50 cm. Yang paling rendah ada 30 cm. Ya, ini masalah penyakit, ini penyakit juga ya, penyakit dulu ya. Penyakit ada itu daun-daun kering, itu tak penyakit kresek apa saya kurang tahu, mana nanti yang lebih tahu mungkin ada narasumber. Yang keduanya saya menemukan yaitu hama. Ini namanya tongkat, yang kelihatannya tongkat satu. Masuk musuh alam. Iya, dia kalau beang ada. Tadi ini yang kebanyakan yang daun subur juga ada berapa tanggal yang kita keserang daunnya kering. Tapi kebanyakan yang tadi yang kelompok impara itu pucuk-pucuk daun itu kering. Kebanyakan ada sekitar 10 rumpun yang itu. Yang masalah ketinggian tanaman di kelompok 2 itu tidak sama. Karena apa? Karena itu istilahnya lokasinya itu tanahnya yang sebelah selatan itu tinggi, yang sebelah barat tinggi, yang tengah itu legok. Itu yang kebetulan yang tanaman-tanaman tinggi itu yang di sebelah selatan dan sebelah barat. Yang tengah itu terpaksa tanamannya agak pendek. Dan tadi yang disebut itu hama apa, kerdil rumput apa kok. Itu tadi ada satu tanggal tadi. Nah, satu rumpun ada itu yang disebut katanya kalau orang sini dulu kok. Itu yang diteliti sama teman-teman saya tadi. Yang hama tikus juga ada tadi, sudah mulai menyerang di sebelah selatan. Sudah berada berapa pangkal dan berapa rumpun. Tadi ada sekitar 4 rumpun yang keserang hama tikus. Dan ulat juga ada tadi ditemukan, ada satu ulat, ada satu seminggu. Telur teong juga ada satu tempat tadi. Tadi saya sempat pakai ya. Kemungkinan itu masalah pengobatan sel kresek itu kira-kiranya dari produk Syngenta itu apa kira-kira yang itu ya. Juga saya sebelum ini saya malah tanya kepada produk ini karena saya meneliti bahwa lokasi saya tadi ada yang keserang kresek, daunnya kering-kering. Ya kemungkinan nanti bisa dijelaskan oleh penyuluh obat. Itu karena saya tidak tahu, karena saya baru meneliti masalah
penyakit ini obatnya apa, belum tahu. Ya kemungkinan kalau pendapat saya ya seandainya daun kering ya mungkin diobat pakai Bentako, pakai gitu biasanya bisa normal kembali. Pakai pecin, bener. Pakai pecin ditambah uya. Itu yang perlu saya sampaikan, cuma saya menjelaskan sedikit penelitian saya tadi. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak kepada saya ini masalah ini? Oh, tanya ya, apalah. Tanya lah. Iya, saling tanya. Ya, kita tujuannya mungkin bertanya ini bukan mau mendesak seseorang, itu bagi-bagi ilmu lah. Kan itu intinya Mas. Tadi ada penjelasan dijelaskan hama penyakit yaitu berupa tomcat. Tapi ya maaf mungkin Bapak lupa menjelaskannya. Sebetulnya tomcat itu bukan hama, tapi memang sebagai balahan petani. Nah, itu salah satunya mungkin. Nah, untuk yang tadi daun-daun kering itu istilahnya ngeresek lah, kayak kering. Sebetulnya itu bisa, ya ini maaf ya, bisa ntar penjelasannya mungkin takutnya saya salah. Itu bisa disebabkannya itu dari apa sebetulnya? Karena yang sepengetahuan kami, daun kering di pucuk itu bisa juga bukan berupa penyakit, karena dari pemumpukan yang waktu masih basah menempel bisa mengakibatkan pucuk daun itu kering. Nah seperti itu Pak. Ya untuk penjelasan yang lainnya takutnya saya salah ya, silakan dijelaskan apa benar apa enggak yang barusan saya bicarakan itu, tolong. Ya terima kasih pada Bapak Rosid. Yang tadi yang dibicarakan Pak Rosid itu sudah begitu jelas. Ya kemungkinan yang gemuk itu secara masih pagi atau gimana masih ada imun, jadi si serbuk gemuk-gemuk itu masih bisa menempel karena daun itu bisa mengakibatkan daun kering itu bisa. Ya akibat cuaca juga bisa, kan sekarang kan musim cuaca panas, jadi pucuknya daun itu tidak bisa sempurna seperti yang lain yang normal-normal, bisa mengakibatkan pucuk daun padi bisa kering. Ya mungkin cuma gitu Pak Asyid. Ya, terima kasih. Yang lain nggak ada? Ya bila masih tidak cukup ya. Sejak takon, aduh, jangan pada menang kabe sih. Cuma itu yang saya sampaikan dan. Sama bela takon sejak. Kalau sudah cukup ya udah. Ini saya cuma bisa memaparkan cuma segitu adanya masalah penelitian saya. Ya bila mana ada kelebatan dan kekurangan saya mohon maaf adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita ke lapangan semua ya. Iya. Melihat bukan berarti apa-apa, kebetulan kita di kebagian di datarannya agak tinggi, terus air bisa diatur dengan baik. Saya yakin semua melihat tanaman itu, maka nggak akan saya jelaskan, sudah tahu intinya di sana. Seperti yang kemarin untuk daun-daun lihat semua sehat, benar ini sehat. Ini berkat dukungan dari perusahaan yang mendukung kami. Terus terang Pak ya. Tepuk tangan. Jadi apalagi yang mau saya jelaskan, ketika memang tanaman itu memang saya tadi sudah konsultasi dengan pihak dari perusahaan, ini bagus Pak. Jadi itu saya katakan bagus, gitu Pak. Umur tanaman 40 hari, ya. Jumlah batang paling banyak 33, paling sedikit 24. Ini benar, nah, karena dihitung rata-rata. Berarti kalau rata-rata dibikin rata-rata berapa? Dijumlahin aja bagaimana? Nah, sekitar 40. Enggak, ini berarti 5. Ini ada kemungkinan ini berbuah semua Pak. Beda dengan yang sampai 40, 43. Misalkan satu rumput nantinya apa sampai ke 43, saya yakin, berani yakin itu tidak akan berbuah semua. Tapi kalau ini insya Allah Pak, bisa dicek besok ya. Ini saya apa? Karena pengalaman yang sudah, itu rata-rata yang berbuah sekitar 30 itu banyak Pak. Kalau lebih dari itu belum menemukan, enggak. Yang selama saya nanam padi,
Ini. Terus warna daun hijau segar Pak, bukan asal hijau, bukan terlalu apa itu namanya, terlalu hidung lah, terlalu itu bukan. Alhamdulillah. Maaf, bukan berarti mengunggulkan salah satu punya kakak saya, bukan. Itu memang gitu. itu yang disukai oleh petani pasti kan ketika umur sekitar 40 hari gitu. Kalau terlalu hijau biasanya kita kadang kalah di pembuahan, daunnya kalah di pembuahan gitu. Kalau terlalu hijau daunnya kalah di pembuahan, akibatnya menimbulkan kering. Pertama pucuknya, terus pinggir akhirnya semua padi masih hijau, daunnya sudah kering. Itu kerugian petani yang tanpa kita sadari. Karena selama ini kita hanya memperlakukan tanaman itu di usia sekitar 15 hari sampai 30. Sementara yang 30 ke sana jarang sekali, Pak. Saya sendiri gitu. Kalau udah lihat tanaman kayak gitu, jarang ke sawah, paling nanti cuman udah masih bagus. Kita lupa nggak turun ada penyakit apa enggak. Pas di pok apa itu namanya? Pangkal. Nah, pangkal itu jarang kita membuka ini. Kadang kan ada yang jenis-jenis macam apa ya? Model kutu-kutuan lah. Kutu-kutu yang menempel itu namanya apa? Jenis itu kan ada. Tergantung kutunya. Kalau kutu rambut ada di. Nah, gitu lah. Betul parasit. Kita yang terlena itu biasanya di usia antara 30 nyampe ke 45, Pak. Kurang kontrol. Makanya kadang kita selalu kecolongan. Kita melihat tanaman kita bagus, ternyata hasilnya kurang. Gimana? Karena justru di sini adanya kegiatan ini, mari kita sama-sama untuk mengamati, jadi memperlakukan tanaman itu adil lah. Jangan di usia muda saja yang agak ataupun diperlakukan gitu ya. Apalagi kalau mau akhir umur ini, justru kita harus mengisi ya. Mengisi untuk bekal dimakan manusia gitu. Ini sebetulnya padi itu gambaran kita, Pak. Bener nggak? Padi itu gambaran kita hidup. Itu. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita euforia karena melihat badan kita segar di usia yang produktif. Kita tidak kontrol dengan tenaga yang kita keluarkan. Ibarat kata gitunya. Pada akhirnya justru di akhir mau panen kita kecolongan gitu. Nah, ya apa ya? Telur keong. Oh, telur keong. Lah, lewat. Nah, ini ada walang sangit nih. Di usia 40 biasanya ya gitu. Walang sangit datang. Datang biasanya kalau didiemin lama-kelamaan jadi banyak. Karena yaitu kadang kita kalau masalah imunitasnya tanaman ini kurang, otomatis ya. Walaupun ini belum keluar burung meratak lah ya. Biasanya kena burung meratak, burung nyemprotnya. Nah, tapi ketika ini imunitasnya bagus, Pak, insya Allah kalau udah ada malah kita sebut bagus. Tapi kalau imunitasnya ini kurang, sebaiknya memang harus dicegah gitu. Jangan sampai terlalu banyak, kalau bisa jangan cuma saya saja yang nyemprot, tetangga juga bareng-bareng gitu. Kompak ya, Pak. Kita jangan tadi banyak tapi semprot. Tinggi batang antara 60 sampai 70 cm. Lebar daun 1,5 cm. Kedalaman apa ini? Tanah? 20 cm. Tadi diukur 30 cm ya. Ya, sama pamuk. Oh ya, sama. Ya saya kira gitu barangkali. Mohon maaf ini karena ini saya tuh tantangannya gede karena dilihat paling bagusnya. Paling bagus. Kebetulan ya.
Ini tantang aja ini nih. Ini udah siap-siap, silakan Pak Rosid. Ya, saya cuma tadi saya mendengar penjelasan Pak Hamid juga Ya, masalah apa? sebetulnya ada pembicaraan bahwa yang 30, 20 apa 30 batang itu sebetulnya keluar rupiah. Itu mungkin pengalaman Pak Hamid ya. Tapi kalau kita punya pakem atau punya ketentuan seperti Pak Hamid bicarakan, kayaknya petani tidak ada yang mau, yang penting asal udah 30 kan jadi semua ini kan gitu ya. Sementara bagaimana hasilnya akan lebih meningkat kita kalau punya pakem ke 30 batang atau lebih gitu ya gitu. Karena pengalaman saya pribadi, ini pengalaman saya waktu saya nanam di sawah lama, kalau nggak salah, malah yang itu bukan saya, orang lain. Satu dapur itu bisa keluar sampai 75, 78, ada yang 68, pokoknya rata-rata ya diambil 70 lah ya. Keluar padi dari satu itu yang itu bukan saya, orang lain. Waktu itu tadunya itu parinya itu padi bukan cerang, nempat, tapi nempat jumbo yang punya. Ternyata kalau kita memang bisa merawat dengan penyemprotan gitu ya, dalam arti penyemprotan itu sesuai hama atau penyakit, bukan hama, penyakit yang ada di lapangan. Karena kita barusan juga bicara penelitian itu jangan cuma istilah kata Pak itu dari pertanyaannya, kalau bisa secara kontinu gitu ya, kontinu dalam arti kata dari mulai umur sekian kita teliti, di penyemprotannya juga kita laksanakan, insya Allah kerugian itu bisa lebih dari yang kita pahami. Kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksud Pak Rosid, biar nggak terlalu siang ya. Maaf. Ini saya tanya di sawah lama. Terus pernah nanam lagi di sawah yang lain nggak? Pernah. Sama gitu. Di sawah yang lain, sawah lain juga pernah seperti itu juga. Ya sama ininya. Sama banyaknya. Ya justru ini, saya kan tadi bicara masalah pengalaman saya. Ya pengalaman ini mana? Saya juga ya membalikin lagi ke pengalaman. Cuma kalau pengalaman itu sekarang kita bikin patokan, ya bikin pakem. Ya kita akhirnya punya kakak dari gabung kata ini bagus nih, kita pasti jadi semua. Akhirnya peningkatannya kayaknya orang nggak begitu. Kenapa saya bilang ini kan Mekoga ya? Ya. Ya Mekoga. Saya pernah nih Pak Rusid. Ya. Selama 8 pemotong berarti 4 tahun berturut-turut nanam Mekoga. Nggak jadi gitu ya? Ya gitu. Tuh. Itu memang dari yang paling kecil itu keluar apa? Keluar buah. Ya. Dari tanaman yang paling kecil, palingnya antara segitulah, antara 30 gitu. Itu tanahnya di tanah yang satu saja Pak. Di sana. Nah, gitu. Saya kan bicara masalah pengalaman. Tapi alhamdulillah segitu saja sudah berhasil. Lebih dari itu syukur alhamdulillah, lebih kita rasa bersyukurnya tuh lebih. Gitu ya Pak Rosid ya. Mohon maaf di situ ini termasuk masalah kondisi tanahnya seperti apa. Tapi untuk nampak saya belum pernah tanam sih, tapi belum sejauh itu kita meneliti. Nah, ini karena bicara masalah pengalaman yang kita. Nah, terima kasih atas masukan. Barusan itu lagi. Nah, ya, siap. Ini kan barusan semua juga pada meneliti kan ya. Nah. Ya betul. Bagaimana untuk kan banyak walang sangit barusan ya, yang kita bicarakan. Memang penyemprotan juga harus serempak. Kalau nggak serempak juga bisa disebut manfaatnya kurang begitu kelihatan istilahnya. Kalau tanaman seperti umur 40-an atau 45 kan belum ada keluar malem. Pengaruh apa yang akan diakibatkan oleh walang sangit tersebut kalau kita tidak maaf aja ya
kurang atau terlambat menyemprot perangsang itu tersebut. Justru ini kita mencegah perkembangbiakan, Pak. Perkembangbiakan bukan di permasalahan masalah tanamannya. Otomatis sok lah kita kadang 1-2 kenapa begitu itu keluar ya? Ya. Oh, banyak sekali tetangga banyak ini banyak itu yang tujuan saya itu perkembangbiakannya. Saya cukup nggak? Terima kasih. Mohon dari kelompok yang lain ada yang itu hanya lah masalah utang nggak apa-apa. Cukup kan kalau nyulun nanti. Oh, sudah terima kasih. Terima kasih atas rekan yang telah menguji saya. Juga rekan-rekan semua, ini semua kita sedang belajar. Mudah-mudahan apa yang diskusi antara saya dengan rekan-rekan ini menjadi bekal ke depan untuk pertanian kita. Semoga pertanian kita semakin maju. Amin. Yang diharapkan adalah produktivitas kita semakin meningkat. Tentu bukan sekedar dengan doa saja, Pak. Ikhtiar yang lain berkaitan dengan pupuk lah, berkaitan dengan obat lah, berkaitan dengan pihak dari PPP juga. Itu yang kita nanti-nantikan. Terima kasih Pak Presiden. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas. Ya 8 ya. Iya. Ada kedalaman. Tadi berhubungan sarang pemeliharaan tanaman yang salah satunya dina pengendalian. Nah bentuk pengendalian anu direkomendasikeun anu dikenal nyaeta pengendalian hama terpadu. Ari terpadu teh sanes pararadu gitu acak-acakan, tapi anu secara tersistem, secara terstruktur gitu ari terpadu. Nah, dina pengendalian hama terpadu aya nu dina prinsip 5 tepat Satu stop. anu kahiji tepat sasaran. Nah, hari tepat sasaran teh nyaeta nentukeun jenis pengendalian atau jenis pestisida anu kedah digunakan kanggo pemeliharaan di lapangan atau di lahan arurang sadaya. Ya. Upah tadi Nanti salah tepat. 5 tepat. Tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ieu mah berhubungan sareng kegiatan anu biasa urang rutin lakukeun, nyaeta pengamatan. Tatina pengamatan teh kan biasa katingali bentuk serangan organisme pengganggu tanaman anu aya di lahan arurang, nyaeta teh serangan hama atanapi serangan ti penyakit gitu, virus, bakteri atanapi ti jamur gitu. Jantan tina dari hasil pengamatan arurang gitu kan bisa disimpulkan oh ini serangannya oleh serangga bukan oleh hama, ya berarti bentuk pengendaliannya kita menggunakan pestisidanya berupa insektisida ya untuk serangga. Kalau misalkan sekarang ketemu serangannya oh ini penyakit penyebabnya dari jamur, ya berarti yang dipakai oleh kita adalah fungisida yang memang sesuai dengan kebutuhan atau bentuk pengendalian yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, namun deui anu kadua teh tepat mutu. Atos menentukan bentuk pengendalian teh naku insektisida, naku fungisida, atau naku proletisida kanggo beurit. Nah, satos kitu teh memilih bentuk pestisida anu bermutu.
Oke ayeuna aya pestisida anu di perusahaan ya berarti milikna pestisida anu sudah terdaftar dan sudah diizinkan oleh negara. Ini kan ciri-cirinya kami atas diizinkan izin edar khususnya untuk edaran di Indonesia dina kemasan nanti diharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ayeuna anu full gitu kan kayak bahasa asing gitu, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, nah berarti itu belum diizinkan gitu, belum ada terdaftar. Meskipun produknya produk dari asing, tapi kan karena sudah terdaftar diizinkan oleh negara kita, nah mereka diharuskan setidaknya kalaupun memakai bahasa Inggris memakai bahasa Indonesia juga. Iya, supaya mudah untuk dipahami. Nah ini untuk tepat mutu gitu. Jadi secara kualitas bisa terjamin, bukan produk yang kadaluarsa atau bahkan produk yang disinyalir produk pestisida yang palsu yang dia. Nah itu kan bukan malah kita bisa mengendalikan serangan OPT, tapi malah memperburuk keadaan tanaman justru nanti yang ada. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tepat sasaran, tepat mutu, ini dan tepat dosis. Pilih kita nyemprot harus pakai Virtaco gitu. Nah berarti dosis penyemprotan yang kita lakukan harus disesuaikan dengan anjuran atau rekomendasi produk yang bersangkutan gitu. Lamun ayeuna konsentrasinya 10 cc per liter berarti harus menggunakan konsentrasi seperti itu karena itu sudah diformulasikan kekentalannya gitu ya, konsentrasinya oleh perusahaan kaitannya dengan efeknya atau efikasi dampak dari penyemprotan atau bentuk pengendalian yang kita lakukan. Namun ayeuna kurang teh tina dosis kurang berefek karena hambana misalkan gitu. Pambe ayeuna lebih teuing anu kahiji biaya lebih boros, anu kadua merenung aya ke hama menyebabkan resistensi hama teh jadi si hama teh dina penyemprotan nu selanjutnya jadi kebal gitu temempan dosis. Nah anu katilu nya kami ayeuna penyemprotan dosisna selalu berlebihan gitu kan. Ini menyebabkan tumpukan residu yang berlebihan. Ayo terus ya Pak, nanti dia Bu. Sama nggak dibawa. Tuh, saya pemilihan deui. Bukan karuan. Kaos itu ada. Waktu penggunaan di obat teh. Jadi lamun ayeuna bade nyemprot gitu kan, ayeuna nuju tengah hari gitu bade ka masjid misalkan lewat ka sawah ka tanduran segera hama nyemprot lah tengah hari mah tulah karena kan pengeluaran tinggi Pak. Jadi percuma orang nyemprot tapi kan belum ge diserap ku tanaman tapi cairannya terus aya gitu. Jadi kan yang direkomendasikan kan pagi setelah kebunnya hilang atau sore itu sekitar pukul jam 4 jam 5 lah gitu. Anu udah baca nih. Karena kan kalau serangan hama itu kan lebih aktifnya hama itu kan ketika mulai menjelang malam. Kalau secara ilmiahnya mah ketika suhu itu di bawah 30 derajat. Udah mulai dingin, udah mulai lembab. Itu serangan hama biasa yang direkomendasikan sore atau pagi setelah kebunnya. Nah, ayeuna kumaha cenah lamun ayeuna menuju musim hujan. Yang penting aya jeda waktu antara orang menyemprot sampai ke turunan hujan. Orang bisa memperkirakan ya minimal sejam atau 2 jam orang menyemprot sampai hujannya insyaallah eta mah cairan terus nempel terus diserap ku tangan. Air ieu mah sorankeun dimaksud mah anu kalina tepat jadi tepat sasaran, tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara. Caranya macam-macam. Iya Pak, udah. Henteu ayeuna
untuk ayeuna pengendalian hama teh ku disemprotkeun hungkul. Tapi kan aya macam-macam bentuknya dina penggunaan pestisida teh, aya anu direndam kan, aya anu ditaburkeun gitu, aya anu dioleskeun bahkan gitu. Jadi untuk sadayana ayeuna bentuk pengendalian urang dapat ayeuna cairana obat racuna terus disemprotkeun gitu. Henteu selalu disemprotkeun, tapi urang biasa menyesuaikan sareng rekomendasi atau napi anjuran. Biasanya kan tina labelnya sok aya informasi bahwa cara aplikasinya atau cara pengendaliannya harus ditaburkankah atau direndam atau disemprotkan gitu. Nah itu harus disesuaikan. Nah ke-5 petah ini yang harus kita perhatikan untuk melakukan pengendalian, karena ini kan sudah terbentuk secara tersistem. Kita melakukan pengamatan analisa ini bentuk serangan oleh serangga, oleh jamur atau oleh apa, kemudian menentukan mutunya, bukan mutu dari obat atau racun yang harus kita gunakan, kemudian dosisnya berapa, kemudian kapan waktu nyemprotnya, dan bagaimana caranya gitu kan. Harus disesuaikan, harus tepat semuanya gitu kan, supaya efeknya memang ada dampak yang baik gitu kan, memang ada hasil yang kita inginkan. Nah ayeuna mah cenah kan saur tadi Pak Epri pami ayeuna di dieu mah kan tos genep tepat ayeuna mah gitu. Tah anu kagenep teh naon tepat jenis pestisida gitu. Pakailah Syngenta. Gitu. Nah, dapat topiknya, Pak. Topik. Pakailah Syngenta. Aya produk kan bermacam-macam, aya Vitaco, aya Tiga dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, maka waktu kesempatan saya serahkan kepada Kang Asok untuk memberikan penjelasan selanjutnya dari pihak Syngenta. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan mungkin sebelumnya? Teh nu naros. Mun abi naros biasa ulah. Wassalamualaikum ditutup warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan lah ya Bapak yang penting kemarin satu kan juga Ada yang 40 penelitian di lapangan bahwa ada serangan sama keong. Nah inilah mungkin efeknya karena ada serangan sama keong kita telat untuk ngayuman. Nah gitu kan, kita kan jadi itu mungkin salah satunya dari itu. Nah nanti ada juga dibahas mungkin juga ada serangan kop cenah namanya kop. Nah upami bahasa di POPT mah kalau resan pamain surur ada halangan, nah bahasa di POPT mah tungro ngadadat cenah bahasa Cikupa nama gitu. Di abi mah beda deui tah Pak, ngadadat gitu. Jadi sanesna jago gitu, sanesna alit gitu, melesak siga kok paragi bulu tangkis gitu kan. Nah bahasa POPT nah tungro, nah gitu penyakit atau virus tungro, nah kok gitu. Penyebabnya naon sepintas saya gambarkan penyebab dari tungro itu virus yang dibawa oleh vektor ari vektor teh tempat nempel na virus ku warna hijau atau napi warna hijau. Jadi warna teh aya sababaraha jenis, aya warna hijau, warna coklat, warna hijau. Nah warna batang coklat kan seueur Pak, biasa anu kurang sok gerakan warna Pak cenah gitu. Aya racun tuh aya gitu kan. Kakak masuk we gitu lah gitu aya nama gitu aya bahan pelemparan teh aya nama ka BPP teh. Tapi tidak racun orang teh aya kasok we gitu. Itu gampang aya nama kasok wayahna. Nah, di samping warna batang coklat ada warna hijau, warna hijau. Upami zigzag hijau belang-belang taroto warna hitam gitu kan. Jadi belangan terang-terang. Nah, salah satu pembawa penyakit yang ini tadi disebut salah satunya pembawanya itu orang di kalender ada orang jejak di sana, tapi kan itu belum pasti apakah benar pakai kop oleh kop apa memang tanahnya keaseman gitu kan. Soalnya cuma beberapa rukun. Kalau yang namanya tungro biasanya memang satu hamparan tapi spot seblok itu ngededet. Nah ini mah hari hiji mah tadi isinya ini mah telat ngayuman gitu kan. Itulah modelnya Pak.
Nah, ditandai juga biasanya ujung-ujung daunnya itu menguning kata nabi ngerese. Kan upami tadi mah masih hijau menjelang bulat. Nah, itu mah itu karakter daun seperti itu. Oke, kita bahas nanti yang namanya penyakit tumbuh secara detail mungkin di pertemuan ke depan, karena memang belum merata ini bukan merata di bawah ambang ekonomi. Jadi pamitina samparan ada dengan 2 rukun makan ada tanda-tanya gitulah ieu mah aman paling memang telat ngayuman, tapi upamitina samparan 80% terserang seperti itu kita bisa memastikan. Oke, tapi tadi memang kujelak giclok mah eta mah tadi ku keong kurang pelan kayuman gitu. Baiklah seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini nanti sama Pak Fahri akan dijelaskan tentang penyemprotan dulu. Karena memang intensitas penyemprotan dari sekarang mungkin harus sama dari 2 minggu ke belakang karena kita libur. Nah, sudah dibahas tuh bagaimana kita cara penyemprotan yang benar. Nanti kita bahas yang namanya penyemprotan 5 tepat oleh Pak Fahri. Nah, upami kakak pakai tambahan jadi 6 tepat, tapi bukan tadi jadi naon upami abdi pertanyaan masih 5 tepat gitu. Anu terus si Gen. Tak sudah nama itu upami kakak sama ditambahan jadi cenah gitu. Sok lah gitu. Nah, kayak 5 tepat eta naon? 7 sambil diskusi ngopi kirang langkung setengah jam membahas 5 tepat itu sama Pak Fahri, nanti yang lainnya bisa diskusi. Bisa ya? Nah, ini pertawasan ya, Pak. Mohon Ningali dina kotakan tadi enjing-enjing ya mungkin karena kotakan laboratorium gitu ya, kotakan pribadi. Nah, kotakan pribadi teh laporan lagi, tapi si daun teh alami Pak alur apa eta pengaruh teu kayak pakai ujung-ujungna. Dan memang pada dasarnya ada masalah endingnya sanes urusan manusia gitu ya Pak ya. Nah, endingnya cuma paling eta di minggu ini ya anu banyak pantes berarti ningali sudah kotakannya lila laporan lanjut tapi kita udah aralik kalau Pak bisa keras ya udah aralik jadi itu lebar gitu Pak. Nah itu teh penyakit apa saja Pak? Pengalaman tuh nggak usah cair santor. Serangan hawa pasti ada bekas serangan namanya, apakah itu dari fisiologi tanaman yang hilang, ada tapak bulannya, atau nabi kumaha, nah itu bekas serangan hama. Kalau penyakit kan bekas gigitannya tidak ada, tanam yang ada efeknya seperti daun ya kita namanya kita tinggal Pak. dulu hari Rabu ya. Nah, kita untuk membedakan kita memilih Kami tadi kayak dibahas bukan 5 hari di kota aya tepat jenis panganan kayak dibahas. Eta upami ayeuna faktorna misalkan pertumbuhan ari dapuran agung daun ari bisa. Beda jenis varietas akan membedakan morfologi daun. Contohnya misalkan di silama yang muncul. Nah, upami dia itu aya silama yang muncul daun kecil galing, Pak. Galing. Tinggal Impari 32. Impari 32 itu daunnya cenderung lebar, lurus, rajut. Upami dibanding sarang 42, galing gitu. Resep ari ningali nu galing mah. Tapi begitu kana bulir beda deui wae tah morfologi buah. Morfologi buah Impari 42 bulirna karecil. Beras paranjang nama tapi kecil kurang disukai oleh bandar sama petani itu udah tepat lah. Tapi lihat deh morfologi Impari 32 bulirnya besar. Nah, bisa juga tadi naon ayeuna modelanana ageng atau nanti rumpuna ageng tapi daun arawi bisa jadi memang dina segi karakteristik varietas padi itu ini kan memang seperti itu Pak. Kurangnya gitu. Varietas itu mah gitu Kira-kira 100 hari lah. Tapi apakah itu terserang apa penyakit? Upami normal-normalnya aman gitu. Selama itu 107 dari hari daun masih sehat lah itu. Nah, sehat mah nya gaya bisa oge kieu kurang kerep teuing tandur kan beda deui tah. Kerep tandur tadi suruh Bapak kan misalkan antara jarak anu 30 kali 30 dengan 15 kali 15 pasti karena pertumbuhannya beda. Berarti berapa? Nah, upami ningali palih dia anu tadi ku keong karena pertumbuhanna raclok batangna arageng tapi anak-anak kan salih. Tapi meber kieu kan nya. Batangna we per batangna teh arageng gitu. Umurnya
upami Jadi ninggal kalau parosin karena dari ini segi misalkan bisnisnya ini juga udah berbeda. 100 Rata genap berarti rapat umat itu cuma dikurangi dari 5, yang 100, legowo 2 kan ya 100, ya. legowo 2 dari Iya. antar legowonya 40 cm 100 30 antar legowonya 30 cm enggak ke 30 100 cm disesali tengahnya berarti 15 cm Itu 15 yang cm. sininya legowonya 60 60 kali 30 kali Kalau 15 cm menghitung dari hari nah, Rabu itu kan dulu rapat gitu kan Itu kan yang makannya harus hari kan rapat gitu gitu Senin. rapat teuing cenah Rapat komi teuing. hoyong mah mainan 20 kali selanjutnya kan hari 20. Senin Kan itu kan anak-anak cuma ngajubel beberapa arawit gitu. gitu dan tadi aya jarak Dilanjutkan hari Senin itu pami kan kapayun parasit biasa ngagama berarti 100 pami hari ayeuna rapat teuing Kalangan hiji. hoyong nyogana ya mah anu ngedanggar lah Corona ngangge 40 cm supaya jarak aslanana Soalnya dari jadi hari 20 Rabu cm. nggak masalah. Siapa tahu lebih menguntungkan seperti itu. Kan pola bisa berjalan sambil berjalan gitu kan. Kita ya biasanya pakai misalkan hari Rabu lah inisiatif teknologi yang ada di tanaman padi tinggal sawah. Pak Aso Eta Iya. kira ngaku gambarannya selama masih aman malahan ngomongin gidung-gidung teuing eta daun gitu kan. Siga nama enggak minggu di awal merah gitu kan. Nah, ayeuna paina sambil berjalan kayak disampaikan ku Pak. Kalau itu kalau Kan jadi supaya Bapak ada gambaran masih penyemprotan yang tepat yang dianjurkan. Nanti masih kebiasaan yang ada di lapangan di tingkat petani. Nah, kami juga tidak menuntut bahwa kami yang benar nih 5 tempat itu digunakan hari tidak sesuai jeung pasma dengan lokasi yang ada di sini. Mungkin baik kan bisa berubah. Mangga Pak Fahri panten diri balik ngadugikeun 5 tepat. Molotok lah. nah ngelotok istilahnya apa gitu jantan restoran Nah, untuk ke depan barangkali supaya nyambung dengan pengamatan kita setiap minggu. Tadi kan Suparosit ulas setiap minggu, malahan pengamatan di lahan kita masing-masing 2 hari sekali. Iya. Nah, gunanya untuk apa? Supaya menang kita topi, bener. mengetahui Hadiah. perkembangan tanaman kita, termasuk perkembangan hama dan penyakit. Jadi nanti kita bisa punya asumsi untuk tindakan pengendalian. Kenapa tadi yang didahulukan tepat sasaran? Nawar Supaya asok kita yang tahu pasti apa dana yang cenah. akan Asok. bantai itu Udah apa habis, gitu ya. kan. Habis. Untuk dikendalikan bantai mah terlalu strong. Habis, udah. Untuk Daya-daya. dikendalikan itu apa? Oke, kita ke lahan dulu. Ternyata ada tadi Berarti yang nggak ada namanya barang di ganjur. tempat saya Pak Sob. Nah, ganjur seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kirang langkung ganjur teh siga renyit. Siga renyit hanya warnanya putih. Nah, ganjur masuknya apa? Masuknya insekta. Berarti kita bisa menyimpulkan untuk mengendalikan hama ganjur harus memakai insektisida. Apabila kita membeli Amistartop, nah itu tos ngageclok kan. Amistartop mah bukan insektisida, tapi fungisida untuk jamur. Nah itu gunanya kita tahu sasaran dulu, gunanya kita ke lahan dulu, tahu sasarannya seperti apa. Iya mah, aya nu ngalanggok di sawah. Terus di mana di sawah? Aya naon di ditu? Aya wereng. Wah, urangnya berarti ke wereng. Geuwat urang ge ka toko racun beli insektisida wereng. Ternyata begitu kalahan urang mah ayana hileud. Dikendalikan ku insektisida wereng. Teu nyambung kan paingan hileudna teu pae-pae dan dikendalikeun age ku racun wereng. Nah eta lah kurang lebih kenapa kita harus tahu sasaran dulu. Baru menentukan mutu atau jenis untuk pengendalian sasaran itu. Jenisnya tadi insektisida, apa fungisida, apa moluskisida untuk keong. Nah, selanjutnya ke dosis. Bagaimana kita meracik dosis sesuai dari perusahaan yang dianjurkan. 2 mili per liter air, tapi nyemprotnya jeung Cibun, jadi robah tak konsentrasina. Kunaon teu pae-pae karena konsentrasi sudah berubah, bercampur dengan ibun. Kagitunya. jadi nambahan Nyemprotna oge ngangge racun kontak. Nu namina kontak harus kena kepada hamanya. Selama pakai racun kontak tidak kena karena hamana, tidak kena karena sasaranana, punten upami kurang efektif, tidak mati. Karena yang namanya kontak kena kontak. Sudah kena tak? Selama tidak kena, wayahna supaya gitu kan. Nyemprot warang teh aya di mana? Di luhur di handap. Di handap. Nyemprotna di luhur ieu tah. Tadinya udah umur sekitar 50 hari tos poek.
nyemprotna di luhur. Oke, pagi hari ibuna tos teu aya. Tapi tadi orang aya di handap, urang nyemprotna di luhur sehingga bulir-bulir semprotan nempelnya di pucuk-pucuk daun. Pakai pestisidanya kontak anu kudu kena kana urangna. Kena mah. Nah, itu tepat carana siga kumaha. Oh, kanggo mengendalikan urang mah kusabab ayana di dapuran dihandapnya dong nah. Sret gitu kan. Dibalikeun supuyerna. Makana supuyerna ulah nu ngacung dia. Urang ngeluh. Yos bapak-bapak resep nu ngacung oge. Tapi wayahna urusan sepuyer mah Pak, Bu. Urusan sepuyer mah kudu ngeluh ulah ngaceng kayaknya. Nah, jadi enaknya dok teh begitu pengendalian nama orang ulah di luhur karena kita pakai racunnya kontak. Kalau kontak nyemprot di luhur nempelna di pucuk. Di handap bisa dibalikeun ka luhur. Nyemprot tah kada kadioannya. Tah enakna di logowo teh gitu tah. Nyemprot dapur teh enak gitu kan apalagi logowo 2. Iya. Nah, itu salah satu fungsi logowo tah. Gitu. Apabila kita menyemprot dari bawah, bulir menyembur ke atas karena dapuran. Bulir teragrag Pak karena berat jenisnya. Ragragna ke mana? Berarti itu handapna kasemprot, bulir yang nyemprot ka luhur ragrag deui karena daun moal ngapung ka luhur ari teu aya angin mah gitu nya. Makana disemprotkeun anginna anu sepoi-sepoi teu kenging anu nuju ngagelebug. Nah, pagi hari kan cenderung angin itu masih sepoi-sepoi gitu kan ya. Nah, eta tepat cara gitu. Lain nyemprot urangna aya di handap pake racun kotak nyemprotna di luhur. Keunana kana pucuk moal paeh tah urangna. Sok taroskeun ka Kang Asok. Bios ngangge plenum, oke. Ngangge plenum kada tepatnya Kang ya. Tepat carana. Set. Nah, Minta hadiah dari mana ya? Minta hadiah ke kaos deh. Itu. Nah, semprotna di lahan apa. Geus dibere. Ini biasanya sangat berpengaruh dina sayuran, Pak. Dina cabe disarankan penyemprotan itu dari bawah, Pak. Seret. Karena apa? Hama itu banyak bersembunyi di bawah daun. Aya simut cek di dia. Begitu orang ngaringkang mah set ke handap. Nah, siga nu teu aya kan ya. Tapi begitu orang nyodok di handap kasemprot, bulir yang muncrat ke luhur ragrag deui ka handap permukaan daun yang paling atas. Itu gunanya penyemprotan atas bawah atas. Cenah urang mah upami dina sayuran sok kieu. Nah, memang dia sarannya seperti itu supaya bulir-bulir nempel di tanaman itu merata dari bawah hingga ke atas. Pamian kieu unggul pasti pucuk unggul Pak. Kan? Komodeui nyemprotna ngelecer, mancer gitu. Gitu kan. Seret gitu kan. Nyemprotna Pak meh enak di sisi galang gitu. Jes gitu kan ya. Jauh. Upami di kebun mah dia kadinya kan. Memang disarankan mah kita masuk ke logowo penyemprotannya bentuknya kabut kan gitu kan dari atas dari bawah ke atas. Nah itu kita harus tepat cara. Salah saja kita tepat cara bisa fatal. Berapa pestisida yang kita keluarkan hanya gara-gara tidak tepat caranya sehingga mubazir, hamana teu pae-pae. Ternyata caranya ya kurang tepat padahal pestisidanya sudah tepat tadi. Pakai plenum. Bener pakai ini buat pengendalian warang tapi cara kurang tepat bisa juga kurang efektif sareng efisien. Nah etalah kirang langkung kadinya kayak ditambihan deui hiji tepat naon tepat produk sih kan sareng Kang Asok mah gitu. Jadi 7. Nah, tapi kan masih aya sabaraha menit. Wah, lah mikirnya karek jam 10:30 nih. Abi bulung raffia kelas. Bulung raffia ya. Tadi di jalan. Suang rada ieu refreshing salit. Oh, mohon. Mana kita abi aya nu terlewatan. Yang disebut dengan hama ganjil itu seperti apa? Oh, Mengakibatkan apa pada tanaman padi? Tadi mau dijelaskan oleh saya. Beda versi yang ganjur hampir jenis samanya mungkin minggu depan kita bahas Pak sama Pak Maisulur referensinya gitu kan. Tapi secara sepintas saja hampir mirip nyamuk Pak. Nyamuk karena nyamuk mah hitam gimana? Bodas terbangnya juga nyamuk gitu. Bukan ganjurnya yang dikhawatirkan. Ganjur itu bertelur Pak. Bertelur di masa-masa generatif vegetatif seperti dia rujungan dia bertelur, kasih telurnya masuk ke apa? Kurang mah mata holang teh naon bahan pipucukeun. Nah, sehingga pas telur itu menetas
memakan sari-sari dipucukeun sehingga engke kaluarna teh pentil disebut urang mah pentil teh model bawang daun teu bisa muka gitu kan jadi buleut gitu sehingga untuk pucuk selanjutnya itu tidak ada karena dia sudah tertutup dengan pucuk yang kurang normal yang tadi pentil itu dia hanya mengandalkan upami eta oge nganah ka gigirna gitu nganak deui tah upami ngandalkeun anu batang utama anu tos pentil mah dia fatal karena dia udah terserang hama pentil salaras nama pentil nama yang disebabkan oleh serangan hama ganjur yang menyebabkan pentil nama ganjur tadi gitulah hama na ganjur gejala seranganana disebutna pentil eta gitu pengendaliannya dengan insektisida karena dia insektisidana kayak dibahas ku Kang Asop Kang Asop lah ganjur nu paling efektif ku naon ti produk Kang Asop gitu. Memang umur padi sekarang memang gejala ganjur perlu diwaspadai. Kalau memang di bawah ambang ekonomi nggak apa-apa, cuma 1-2 pentil ya nggak apa-apa. Tapi dina gejala serangan tingkat tinggi bisa 30% itu habis sama pentil. Wah gitu sih ke bawang daun. Si pucuk-pucuk nate nguluntung, tapi nguluntungnya sanes karena dibuka meber deui, imah moal meber. Siga bawang daun bulat gitu. Tinggal koneng tinggal koneng pae gitu. Tapi tidak berkembang selama eta. Nah eta Pak kirang langkung ganjur teh ngangge insektisida penyemprotanana biasanya kontak ya. Kontak upami kanggo ganjur mah biasanya banyaknya kontak. Nah, kombinasikan dengan alika. Ku Pirtako biasa kan? Biasanya lebih bagus sama Pirtako. Kalau memang terjangkau Topi dari segi harga maksudnya ya satu kali aplikasi ini Pak dina pestisida ada yang bersifat kontak lambung sistemik ada yang kontak sistemik. Nah Bapak oke kada biasa ngabentenkeun supaya ada efektivitas dina penyemprotan contohnya penggerek batang Pak penggerek batang gitu kan ya ya tanaman padi anggap anu ieu we geus aya gambarannya. Nah, upami penggerek batang mah menyerang pucuk daun atau nanti bahan daun. Tapi nyerang kan sih ulas nate. Di dalam. Nah, begitu dicabut kan molonyon. Aya hileud dan dilebat. Kita pakai racunnya kontak. Geuna moal kana hileudna. Sing sadreg ge ka eta nu namina penggerek batang moal pae. Karena tidak kena karena sasaranana pakai kontak kena karena hileudna baru hileud itu pae itu kontak beda dengan sistemik mah begitu disemprotkeun si bulir-bulir semprotan nempel di daun-daun dia menyerap ke seluruh jaringan tanaman daun sehingga si tubuh daun itu penuh dengan racun. Nah tapi tadi ada residu teh jangka waktu racun itu efektif di tanaman. Misalnya kita kok misalnya 14 hari ada residu di tanaman. Nah 14 hari itu kita jangan mengkonsumsi tanaman ini nih karena ada racun takutnya ada residu juga ke tubuh. Tidak hari langsung mati mah tapi mungkin jangka panjang. Nah ini selama tanaman ini ada racun si ulat ini kan memakan jaringan tanaman sedangkan tanaman sudah penuh dengan racun barulah mati. Karena dia bersifatnya feedback itu sistemik. Nah seperti itu bedanya antara kontak dan sistemik lambung. Kalau lambung mah gini Pak, disemprot, nempel ke daun-daun tanaman atau jaringan tanaman, ya hileudna ge ngagegel ka dieu. Ini belum tercuci air hujan. Kan air hujan, jadi nempel di dieu racun teh. Digegel tah aya racunan kan ya. Baik, karena di lambung bereaksinya masuk ke jaringan hama melalui lambung. Nah, itu pestisida yang bersifat lambung kontak lambung sistemik. Paling bagus mana? Ya tadi sistemik. Makanya harganya juga pasti akan beda dengan yang sifatnya kontak atau lambung. Nah, itu sifat sistemik paling efektif karena tadi bisa menyerap ke jaringan tanaman dan bertahan sekitar beberapa lama. Bapak mau ini saya pernah dikasih tahu ya, tapi ya memang rekomendasinya mungkin bukan dari BPST gitu ya. Tapi saya cuma pengen pemberitahuannya ini apa memang benar yang memberitahu ke saya itu ya, terutama dalam cara penyemprotan. Ada yang bilang, katanya, Kang Rosid, kalau ingin bagus semprot itu sebetulnya itu dari kan ini ada daun itu ada yang
bening, ada yang kasar ya. Kalau daun itu ya, baik dalam palawija ataupun dalam padi. Istilahnya ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang bagus itu sebetulnya nyemprot itu, tapi itu juga saya nanya ke Pak Epri, karena saya juga kan memang melaksanakan, tapi saya juga ini bener apa enggak gitu itu maksudnya. Yang bagus itu nyemprot itu disarankan katanya dari bawah, karena dengan tujuan ada mulut daun itu posisinya ada di bawah. Kalau kita menyemprot di bawah katanya paling tidak mulut daun itu akan terisi oleh racun tersebut dan akan lebih bagus hasilnya daripada kita nyemprot di atas permukaan daun, karena tidak akan ya memang di samping itu juga cuma penyerapannya gitu, istilahkan beda mulut daun dengan atas daun. Betul apa enggak Pak? Iya betul. Memang secara teoritis seperti itu. Banyaknya di tanaman yang namanya stomata atau mulut daun itu ada di bawah daun, di bawah permukaan daun. Itu banyak stomata untuk menyerap zat-zat, barangkali termasuk panginten CO2 dikeluarkan O2 kan gitu nya. Dibalikan tanaman mah diserap CO2 dikeluarkan O2 gitu, oksigen. Nah, itu banyaknya di bawah. Makanya tadi efektivitas penyemprotan itu di bawah. Begitu ada bulir-bulir semprotan ke atas, dia akan jatuh ke bagian daun permukaan atas. Yang bawah kesemprot, yang atas kesemprot. Beda dengan yang dari atas. Dia yang permukaan daun yang atas tersemprot, tapi begitu jatuhnya ke tanah dia tidak akan balik lagi ke atas, langsung aja valid apakah muap di atas tanah. Kalau dari bawah kan bawah daun kesemprot, atas daun kesemprot. Itu Pak. Berarti betul ya Pak? Iya betul. Mangga. Makasih Pak. Mangga bilih aya yeun, tapi saat acana abdi nyuhunkeun Bapak yang berjenis kelamin laki-laki 1 orang sama ibu yang berjenis kelamin wanita. Ada ulah yuk abi wanita atau bangga ibu eta mah jeung kalau bisa mah diwakili 1 orang berjenis kelamin laki-laki tapi perempuan. Aku nama sakit. Sok lah ieu mah aya waktos 10 menit. Iya, kamu bisa. Apa ya saha? Agna. Guys, maju lah. Sok, Ada Kang Adi ya kena gue. semua dari gue mah. Ya, belum ya rapiat teh di jalan. Guys, bukan, Pak. Maju. Ini ngomong. Larok. Jeung Pak Adi. Boleh Pak, maju Pak. Ke depan Pak. Lamun dibere nu gede bingung bisina liana beuteung. Mah cukup eta tapi ya. Bilang gitu ya Pak. Ibu mohon pinjem tangannya 2 nana. Saya ini ya. Ulah. Mas tuh bisa mulang. Teka tahu. Iya. Masuk. Banyak anak korek api itu Pak. Anak korek api. Enggak butuh sih. Takutnya bawa korek, kalau enggak mah enggak butuh. Saya nanya bawa korek. Pesimis. Enggak butuh. Yang bahaya lagi nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Abi ya tahu Pak. Ya regu kumahakeun. Ya di kantet ganjeng si ibu gitu tah. Kinya menjadi Pak. Oh, sia. Sing kalah mikana teh lain ngalapor kan ya. Bisa jadi. Bisi rungkar rumah tangga batur, ah. Aya nu mali titik bikin Iya mah iya sulap. Oh ini tangannya ini Pak. Itu kan kalau tadi ini dekat ke Pak, ini dekat. Bapak Ibu cobi ngemut apanya? Berpikir bagaimana caranya melepaskan ikatan ini supaya tali si ibu juga berpisah, yang bapak juga berpisah sendiri, tapi jangan memutuskan tali ini. Mangga ya teman. Oh ada ibu acara cungkir jumpalik mangga ya teman gitu. Yang pentingnya ini bisa terlepas dari ikatan ini, tapi tidak melepaskan
ikatan yang di tangan Bapak yang bentang. Ulah diduruk deh. Bisa diduk. Saya kasih waktu 3 menit, Pak. Pada matinya. Bangga. Sok, bangga. Ya, salah sama kena Bapak sareng kudu berpikir nah heula kayak di Bantasan. Bisa loroan. Ditonton maning Menganak kowe. Bisa diduk. Bisa mau paneker tuh. Orang bisa tetep. Eta mah kieu dibuka ditarikeun deui Pak. Tekenging. Kecuali dibuka ditarikeun deui. Tekenging. Kalau abi kita bari mikir. Awak ke dengan botol. Tadinya nya Pak Nasira. Lain si Bapak mah getek kan. Orang bisa. Pak, pertanyaan. Ya tadi teh ya. Ya Pak. Iya teh aya hubungan dengan apa yang kita Ada. Ada. Ya, abi mah pada mendak rapi ya tadi di jalan aja Pak. Aya sih Pak, aya edisi hiburan apa? Aya Hiburan. Hiburan lah. Intermezzo. Billy bosen tadi kan ngomong. Ya mah maksudnya ukur-ukuran dikit tapi yang bisa ucul. Tapi kan urung ketemu carane, anggus ketemu carane yang Sama kita belum carane. Bisa. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Kira-kira. Belum menyerah. Assalamualaikum. Salam. Pak, aya nunggu tiasa ngabantos Pak. Pak, Itu ulah digunting. ini Pak, Ulah ya tadi digunting. Dinten kaping 27 nya. Ayo Bapak lah. Iya, enjing mah parekene. Mohon kaping 27. Purwajaya. Man. Mohon. Waalaikumsalam. Dicoba. Nang teh kumaha carana? Kadang jadi pajulin Pak. Ari kagekeun abi moal cenah. Nah, kayak 3 menit deh Pak, 3 menit. Tadi sabar waktunya tadi. Terus teh. Kayaknya si ibuna kan handap Tapi kepikiran dia nya. Mungkin dah. Keluar mungkin dah. Moal. Ketemu caranya. Pasti ada cara ya. Seperti apa? Si ibuna dong handap. Tapi kehandapkeun si bapak. Si makanan kayak gitu. Tanpa membuka. Mungkin di bagudan ku sih. Ya paling jalannya namanya Nyerah. Ini udah tahu nih caranya nih. Udah tahu. Nulain. Ibu mah diam tahu aja. Terus dikitukeun terus tapi engke si ibu nu Serangan lebet. kalangan ke buket teh. Biasana ya Pak Rosid sok rada ieu. Jadi inti eta mah dipegang teh ditarikeun deui. Pak Amin biasana yang tahu diam-diam eta mah. Ora, enaknya Saya mau mah kalah, Bas. Bisa. Anu korek mana korek? Ulah make korek ih. Iya ditaruhkeun tapi teu butuh aja. Korek ya. Kalau berapa menit? Tinggal 2 menit deui. hari eta mah. Ya, ya. Ulah dikorek, ulah. Oh, ada. Gitu. Cik Pak Amin masih ini. Masih berusaha. Ora. Ibu nangis si bapakna kan. Si bapakna handap di cenangkung si ibu nangis. Panggil anak. Kan? Salam. Kali sebenarnya punah. Iya.
kita nyokot barang nganapeun karpet tapi teu meunang nyekel karpet. Bisa. Oh, nah, berarti dikenal. Jadi gandengan. Bisa lah mual bisa. Bisa pakai kumaha nyala aing lah. Waktu udah habis, Pak. Waktu udah habis. Udah habis. Maya kelanya. Tadi jadi asup deui cenah. Heeh, si ibuna ulah gitu. Bapana nagog. Bapana nagog. Bapana nagog. Sama. Meh. Si ibu muter lah ka tukang. Si ibu muterkeun heula. Ka tukang. Heeh. Biasa nama. Tadi damungan. Tadi nyatir lah naik ke Iya, lesat Iya. Bisa nggak? Oh bisa. Ternyata bisa Pak. Dah Belat bukan dia. Nah, bisa tuh tanpa menggunting melepaskan tali ikatan yang awal. Nah, seperti itu. Intinya kieu Pak. Apa yang tidak mungkin di dalam pertanaman juga mungkin bisa kita selesaikan pasti tadi kayak caranya pasti segala pikiran. Mungkin masalah tidak ada pemecahan masalahnya. Nah, tinggal kita mengulik. Saya juga mencari-cari atau tahu dari informasi atau bisa dari IT apa non teh IT nah, kan ada nama melek IT kan teknologi. Nah bisa buka YouTube, buka YouTube nah ulah video non bae tah anu rada-rada nyambung jeung pertanian gitu kan. Nah salah satunya saya juga tahu permainan seperti itu dari YouTube. Nah, berarti ya memang dari YouTube juga ada gunanya. Cuma tinggal kita bisa menyaring. Tidak semua dari YouTube juga benar bisa kita aplikasikan sesuai dengan wilayah kita. Tinggal kita bisa menyaring, tapi kita bisa tahu, oh ternyata pertanian di orang lain sih udah sejauh ini ya. Kenapa di kita masih seperti ini gitu kan. Nah itu ditransformasi bisa di kita. Apa yang bisa kita terapkan di daerah kita, ayo kita terapkan. Nah barangkali seperti itulah keadaannya dari permainan 3 menit tersebut. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, pasti ada cara jalan keluarnya. Seperti itulah kira-kira. Bapak Ibu kembali ke laptop. Naon bagian naon enak. Di Bu Resa sarang ti Kang Asop. Tadi ganjur udah ya? Ada bayangan Pak? Udah pakai insektisida, nanti dibahas ulang sama Kang Asop. Di Bu Resa, ti Pak Dodi barangkali ada tambahan, ti Kang Jiji, Kang Asop enggak diaturanan. Habis alit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Tadinya mau dibeli HP tadi nama. Pas video tadi gimana? Di sakuan, aduh. Karaosan korek. Palingan sok arical wae di abdi. Di bumi geus aya opat numpuk arek teh nyarelapen na sakuan. Aduh. Oh, yang bener di dia hilang hiji. Bener teman. Pas dah Karmini naon ngajeng oh. Aduh ieu geus Berarti idol. aya alat-alat anu berkaitan sareng SL teu araya berarti ku Pak Eko. Lupa. Itu ti abi mah sekedar ngemutan deui kangge jadwal pertemuan berikutnya. Oh, balik. Hidup ya temat. Ngemutan deui Pak. Kanggo iwet. Desa Purwadadi aya ayeuna kan ada 8 ya Pak nya. Aya 4 kali pertemuan deui. Janten anu pertemuan ka salapan dijadwalkeun ku abdi kaping 16